Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji saya, malam ini saya akan memberitahukan masalah tata cara keilmuan. Ini tata cara untuk mengamalkan ilmu ya, mengamalkan sebuah mantra, agar mantra yang kita amalkan itu langsung bisa dites atau tajrib. Jadi kuharap kalian jangan skip videonya ya, agar memang benar-benar jelas dan tata caranya lengkap. Jadi nanti saat saya memberikan suatu amalan langsung dipraktekkan dan langsung dites. Itu yang paling penting. Saya juga tidak mau bilang subscribe. Jadi andaikan kalian suka ya silahkan subscribe, kalau enggak juga enggak apa-apa. Itu yang paling penting ya. Begini, kita langsung mulai. Tata cara mengamalkan ilmu itu ada beberapa langkah yang harus kalian lakukan. Ini sangat penting kita lakukan, karena kalau langkah-langkah ini tidak tepat dilakukan, maka pengamalan suatu mantra itu akan butuh proses bertahun-tahun baru merasakan khasiatnya. Langkah pertama yang mesti kita pahami yaitu pengijazahan. Jadi manakala saya menuliskan ilmu atau mantra di video saya, setiap bacaan-bacaan yang kalian hafalkan itu sudah mengandung energi-energi di dalamnya. Secara tidak langsung saya sudah menyelaraskan mantra-mantra itu ke tulisannya. Namun ada yang lebih penting. Ketika saya mengijazahkan atau menuliskan mantra-mantra itu di video saya, wajib bagi kalian menerimanya dengan cara bilang gobel tu, atau telepon saya langsung, atau hubungin saya langsung. Sehingga pengijazahan saya itu ada yang menerima dan diterima, barulah ilmu ini akan ada serah terima atau pengijazahan. Itu yang paling penting ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mantra-mantra ini ketika diamalkan oleh orang lain, minimal ada bibit keilmuan atau bibit energi yang terkandung di dalam mantra itu. Sehingga saat kalian menghafalkan atau mengamalkan mantra ini, ada energi yang kian membesar dalam tubuh kalian, sehingga amalan itu bisa berfungsi dengan baik. Itu ya. Dan tahap ketiga yang paling penting yaitu tata cara dalam mengamalkan mantra itu sendiri. Itu yang paling penting. Tata cara ini kalau tidak tepat, maka hasilnya akan berbeda. Contoh, andai kalian mengamalkan suatu mantra setiap malam seadanya saja, dapat 1000 kali, 2000 kali, 100.000 kali setiap malam, kalian butuh waktu sekitar 10 tahun untuk merasakan energi itu ada pada tubuh kalian. Itu jika kalian baca terus menerus tanpa hitungan, tanpa apa. Namun ketika kalian baca dengan pakaian hitungan, misalnya 1000 kali setiap malam kalian baca, nah 1000 kali, itu butuh waktu sekitar 5 tahun atau 3 tahun paling sedikit agar kalian mampu merasakan energinya. Nah, terus dengan jalan puasa. Ketika kalian mengamalkan ilmu dan berpuasa,
Itu sama saja ketika kalian melakukan puasa, itu melemahkan tubuh kalian sehingga khodam itu bisa masuk ke tubuh kalian. Itu menandakan bahwa khodam itu dibandingkan dengan tubuh manusia, jauh lebih kuat tubuh manusia itu sendiri daripada khodam. Kuncinya. Jadi potensi yang ada di dalam tubuh kita itu jauh lebih kuat daripada khodam yang masuk ke dalam tubuh kita. Contohnya kita harus berpuasa siang malam melemahkan tubuh kita agar khodam itu bisa masuk. Khodam itu bisa masuk. Itu membuktikan bahwa tubuh kita atau potensi di dalam diri kita itu jauh lebih kuat daripada khodam. Itu yang harus kalian paham. Nah, terus bagaimana tata cara yang benar untuk mengamalkan ilmu sehingga mantra tersebut bisa langsung dirasakan setelah benar-benar hafal? Ini kuncinya. Ini yang paling perlu kita pelajari. Nah, baik, sekarang kita mulai. Saya akan berikan mantra nantinya. Mungkin bukan di video ini tapi di part yang kedua ya. Ini kalian pahami penjelasannya dari awal, jangan kalian skip ya. Tata cara yang benar dalam mengamalkan ilmu, kalian harus tepat waktu. Baik itu jamnya, baik itu malamnya, baik itu hitungannya. Misalnya saya perintahkan Anda semua baca mantra 300 kali setiap malam dalam waktu 7 hari. Misalkan. Nah, kalian pilih jam yang tepat. Misalnya jam 8 malam atau jam 10 malam. Lakukan itu di jam yang sama. Dan jangan pernah bolong dalam waktu 7 malam. Maka dalam 7 malam itu kalian siap tes ilmu itu. Energinya akan masuk ke dalam tubuh kalian dan insya Allah ketika kalian tes, Anda semua akan merasakan khasiatnya. Saya tidak tahu dengan perguruan atau orang lain, tapi ini versi pribadi saya, pengalaman saya, dan yang sudah saya lakukan, itu pun juga dari penjelasan guru saya. Nah, masalah guru-guru lain menjalankan teknik-teknik apa? Setiap guru beda cara, beda tata cara, beda ilmu. Tapi pendapat saya seperti itu, menurut pengalaman saya. Itu ya. Nah, terus bagaimana ketika saya bilang tadi? Ketika saya mengajarkan mantra, ketika kalian hafal, maka ilmu tersebut bisa langsung tes. Bisa, jawabannya bisa. Begini caranya. Sesuai apa yang saya jelaskan pertama tadi, saya ketika memberikan suatu mantra, saya sudah menyelaraskan mantra tersebut. Sudah memberikan bibit-bibit energi ke dalam mantra tersebut. Dan saya akan memberikan tata-tata cara yang lengkap dan benar. Maka setelah kalian hafal, maka mantra dari saya siap kalian tes. Ya, itu yang paling penting. Akan tetapi sesuai dengan persyaratan yang saya bilang tadi, step by step. Ada pengijazahan, kalian menerima. Ya. Jangan nanti kalian ketika saya kirim mantra, kalian gak menerima, gak bilang gobel tuh, gak menghubungi saya. Itu sama saja kalian mencuri ilmu saya, sehingga ilmu tersebut tidak akan berfungsi dengan baik. Itu kuncinya. Ya. Nah, nanti di part yang kedua, saya akan memberikan satu mantra. Dan manakala kalian sudah hafal mantra ini dan benar-benar hafal, ciri benar-benar hafal ketika kalian lari, maka kalian masih bisa menghafalnya.
membacanya. Itu benar-benar hafal. Nah, misalnya kalian baca berulang-ulang kali, kalian baca 33 kali atau 41 kali sehabis sholat. Kalian baca seperti itu agar benar-benar hafal menyatu dalam tubuh kalian. Jangan setelah hafal selesai langsung dites. Bukan seperti itu. Dibilang hafal, dia benar-benar menyatu, hafal. Jadi ketika kalian tidur sudah hafal, ingat kalian lari masih bisa dibaca, itu hafal namanya. Seperti itu ya. Maka langsung bisa kalian tes saat itu juga. Misalkan saya ajarkan ilmu kebal, maka kalian tes tusuk langsung ke tubuh kalian. Atau kalau kalian nggak berani, maka bacakan kepada batu kerikil, batu kali. Masukkan di dalam gelas. Setelah itu cari senapan burung, tembak gelas itu kalau pecah. Kalau ilmunya masuk, maka gelas itu tidak akan pecah. Itu ya. Jadi pahami dari awal ya apa yang saya bilang tadi, pelajari step by step, dan nanti saya akan berikan satu mantra di part yang kedua, dan hafalkan, benar-benar hafal, lalu kalian tes dan buktikan sendiri. Jika kalian mendengar video ini dan mengikutinya step by step, maka mantra yang kedua nanti ketika kalian amalkan, hafalkan, maka kalian bisa langsung tes. Ya. Berasa sampai di situ dulu penjelasan saya. Dan sampai bertemu lagi di part yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.